Selamat pagi Bu Nita. Ya. Selamat pagi Bu Eka. Gimana kabar Bu Nita hari ini? Ya, sekarang baik Bu Eka. Baik ya. Bu Eka gimana kabar? Astengkari baik juga. Bu Nita, terima kasih nih Bu Nita sudah mau meluangkan waktu untuk saya ajak ngobrol terkait dengan kegiatan praobservasi saya hari ini Bu Nita. Iya, sama-sama. Iya, Bu Nita, saya ini rencananya mau masuk ke ruang kelasnya Bu Nita. Saya mau mengobservasi Bu Nita ketika mengajar. Boleh ya Bu? Iya, siap. Tentu saja boleh Bu. Baik. Nah, tapi sebelum masuk kelas ada beberapa nih yang mau saya tanyakan sama Bu Nita. Boleh ya Bu ya, saya nanya beberapa hal? Ya, boleh. Baik. Bu Nita, Iya. apa nih capaian pembelajaran yang ingin Bu Nita sampaikan kepada anak-anak pada pertemuan hari ini Bu Nita? Ya. Adapun capaian pembelajaran yang ada pada pembelajaran hari ini yaitu melalui proyek ini nantinya diharapkan siswa dapat mengembangkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, tentunya ditekankan pada beberapa dimensi, yaitu siswa dapat berkreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri dan dapat bergotong royong. Nah, Oke. itu yang ditekankan selain di semua dimensi yang ada. Berarti mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila ya, Bu Nita. Baik, Bu Nita, apa tema atau topik pembelajaran yang akan Ibu Nita sampaikan hari ini? Tema dari pembelajaran hari ini yaitu kita mengambil tema terkait tentang sampah dan pengolahannya. Sampah dan pengolahannya ya. Baik Bu Nita, apa strategi atau model pembelajaran yang akan Bu Nita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Iya, jadi strategi ataupun modul pembelajaran yang nantinya saya kembangkan untuk pembelajaran hari ini yaitu menggunakan project based learning, di mana nantinya siswa saya ajak untuk mengembangkan sebuah beberapa project dari topik yang ada agar siswa dapat untuk mengembangkan beberapa topik yang ada. Oke, baik. Nah, apa alat atau bahan mungkin media yang sudah Bu Nita siapkan untuk pembelajaran hari ini? Iya, untuk alat atau media yang saya siapkan untuk pembelajaran hari ini yaitu untuk pertama alatnya adalah seperti biasa ruang kelas yang memadai, kemudian ada beberapa alatnya. Jadi pertama alatnya itu kita gunakan PowerPoint? Oh iya, seperti beberapa media, jadi kita menggunakan PowerPoint, Oh ya. kemudian video pembelajaran, kemudian menyiapkan modul pembelajaran, jadi kemudian kita juga menyiapkan LKPD. LKPD, berarti di LKPD itu Bu Nita boleh tahu apakah sudah ada evaluasinya? Sudah. Oh, sudah Jadi langsung. di dalam LKPD nanti ada beberapa evaluasi. Jadi selain siswa mengevaluasi diri sendiri, dia juga akan mengevaluasi teman antar kelompoknya, kemudian juga mengevaluasi keseluruhan tema yang akan dikemukakan. Oke, wah berarti sudah lengkap sekali ya Bu persiapan Bu Nita untuk mengajar hari ini. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang disiapkan. Oke, iya siap. Nah, Bu Nita bisa diceritakan nih sebelum masuk kelas nih langkah-langkah pembelajaran yang akan Bu Nita lakukan itu seperti apa nanti di kelas Bu Nita? Ya, jadi langkah-langkah persiapan untuk pembelajaran nanti yang kita laksanakan itu pertama seperti biasa kita akan persiapan, kemudian yang kedua pada saat proses pembelajaran nanti saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kepada siswa sehingga siswa tahu dan bisa terarah kemana nantinya arah pemikirannya. Kemudian setelah itu kita akan bersama-sama untuk mencari referensi atau menonton
menonton referensi-referensi yang sudah beberapa referensi yang sudah saya kumpulkan. Setelah menonton video tersebut, kemudian saya akan menginstruksikan kepada siswa untuk berdiskusi mengambil topik apa yang ingin dikembangkan ataupun pemilahan sampah seperti apa yang akan mereka laksanakan, kemudian pengolahan sampah yang seperti apa yang akan mereka laksanakan, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke pemilahan sampah, membersihkan area sekitar ruang sekolah ataupun areal pembelajaran. Kemudian mereka akan menghasilkan sampah. Setelah itu mereka akan mencoba berpikir untuk mengolahnya sesuai dengan rancangan yang mereka buat. Kemudian setelah mengolah sampah dan mendapatkan hasil, membuahkan hasil, kemudian nanti akan masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi mereka dan hasil kerja di masing-masing kelompok mereka. Setelah itu baru kita akan adakan evaluasi, kemudian mengadakan mencari kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian direfleksi. Seperti itu. Wah, luar biasa nih Bu Nita. Jadi sudah terstruktur ya langkah-langkah yang akan Bu Nita lakukan di kelas. Nah, Bu Nita ada nggak dokumen tertulis yang sudah Bu Nita siapkan untuk proses pembelajaran hari ini? Ya, tentunya ada dokumen-dokumen tertulis yang disiapkan, itu nanti agar siswa bisa secara terstruktur untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Jadi dokumen-dokumen tersebut seperti LKPD, kemudian lembar-lembar evaluasi, kemudian dokumen yang mereka siapkan secara berkelompok juga. Jadi seperti rancangan atau jadwal yang akan mereka susun, sehingga kita bisa mengevaluasi pembelajaran apakah sudah berhasil atau tidak di pembelajaran tersebut. Baik, luar biasa Bu Nita ya. Jadi sudah komplit kayaknya persiapan Bu Nita untuk mengajar hari ini. Nah Bu Nita, tentunya dari kegiatan pembelajaran hari ini ataupun dari topik dan materi yang akan Ibu Nita sampaikan kepada anak-anak, menurut Bu Nita ada nggak materi yang kemungkinan akan dianggap sulit oleh anak-anak, dan itu materi tentang apa gitu Bu Nita? Ya. Kemungkinan nanti materi yang mungkin dianggap sulit oleh siswa adalah ketika mereka menentukan pengolahan sampah seperti apa yang akan mereka kembangkan, karena di sana kan mereka berkelompok, jadi otomatis mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda, sehingga di sanalah yang mereka akan berpikir untuk bagaimana caranya menyatukan pemikiran mereka masing-masing. Nah, nanti kita akan memberikan sebuah referensi berupa video. Nanti mereka di sana akan mulai berpikir dan berkolaborasi mencari keputusan atau pengolahan sampah seperti apa yang akan mereka kembangkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nita. Nah, dari beberapa tantangan yang tadi Bu Nita sampaikan itu, kira-kira yang akan menjadi fokus perhatian Bu Nita ketika proses pembelajaran itu bagian yang mana Bu Nita? Yang menjadi fokus perhatian di pembelajaran, karena kita kira-kira saya sudah mengetahui beberapa hal yang paling mungkin kesulit untuk mereka hadapi adalah menyatukan pemikiran untuk menentukan pengolahan sampah seperti apa. Mungkin nanti pada saat mereka menentukan, nanti mungkin saya akan observasi menanyakan kepada siswa, kira-kira apa yang ingin dikembangkan. Kalau misalkan ada beberapa, nanti di sana kita akan diskusikan kembali dengan anggota kelompok, dan saya akan ikut serta untuk mengarahkan siswa agar bisa mengambil sebuah topik yang bisa dikembangkan secara bersama, seperti itu. Dan bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Wah, ini jadi nggak sabar nih buat segera masuk ke kelasnya Bu Nita ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nita karena sudah berkenan menjawab beberapa pertanyaan pra-observasi saya untuk masuk ke kelas Bu Nita. Jadi saya ingin segera masuk nih ke kelasnya Bu Nita. Boleh ya saya ikut? Iya, siap. Baik. Mari Bu Nita, saya mau masuk kelas Bu Nita.
Selamat pagi anak-anak. Pagi. Berdiri. Aturan panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK Bisa. SMK Hebat. STEMSI Jaya. STEMSI Mantap. TPLAS Berkelas. menyanyikan lagu Profil Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Bangunlah bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Yuk. Anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Siapa yang tidak masuk? Bayu Gunawan. Kenapa Bayu Gunawan dia pasang? Izin Bu. Izin. Ada lagi yang tidak masuk? Ya? Roy Setiadi. Kenapa Roy Setiadi apa dia? Sakit. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik. Untuk hari ini di pertemuan kita yang keempat, kita masih di dalam tema berteknologi dan berekayasa di fase F. Baik, sebelum kita lanjut, proyek apa yang akan kita buat untuk di pertemuan hari ini, Ibu akan membacakan dulu tujuan daripada pembelajaran atau proyek ini. Nah, dalam tema berteknologi dan berekayasa untuk NKRI ini kita mengambil topiknya adalah sampah dan pengolahannya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran pada tema kali ini pada aktivitas 4 itu yang pertama, peserta didik mengetahui proyek profil pelajar Pancasila yang akan dikerjakan. Kemudian peserta didik dapat membuat pupuk kompos. Kemudian peserta didik dapat membuat ekoenzim dan serta peserta didik dapat membuat kerajinan tangan berupa lukisan, baju, taplak, bak sampah, tas, pot, dan lainnya dari sampah-sampah anorganik. Baik, anak-anak sekalian, nah kira-kira apa yang terbesit di benak anak-anak sekalian ketika melihat gambar yang ada di layar? Ya, Arya. Sampah berserakan. Sampah yang berserakan. Kemudian ada lagi yang lain? Ya, semua? Perairan yang kumuh. Perairan yang kumuh. Ada lagi? Ya, Sandy. Nah, dari beberapa hal yang Anda sampaikan, anak-anak sampaikan, nah
kita bisa menarik kesimpulan bahwa sampah itu sangat berbahaya untuk lingkungan kita, seperti yang dikatakan tadi, seperti yang dikatakan Boxer bahwasanya ada pencemaran udara, kemudian ada pencemaran air, kemudian ada sampah yang bergenangan sehingga yang menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran lingkungan. Sebelum kita akan belajar ataupun menanggulangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita, sampah-sampah yang ada di sekolah, kira-kira di sebelah kanan kirinya ada sampah? Bersih ya? Bersih. Baik, bagus sekali. Nah, adapun penilaian yang nantinya ketika Anda sudah menyelesaikan proyek ataupun menyelesaikan daripada aktivitas 4 ini, nah yang dinilai itu adalah penilaian teman sejawat, artinya antar teman ataupun antar kelompok nanti saling menilai satu sama lain. Bagaimana misalkan Boxer menilai Bayu, bagaimana keaktifan Bayu, apakah sudah aktif atau apakah sudah sesuai dengan LK yang diberikan. Nanti Ibu akan memberikan LK ya. Jadi Ibu akan memberikan LKPD untuk dikerjakan. Nah, nanti dikerjakan secara kelompok dan mandiri. Ada yang dikerjakan secara kelompok dan ada yang dikerjakan secara mandiri. Nah, di sana kalian bisa saling menilai satu sama lain dan juga menilai diri sendiri ya. Apakah saya sudah aktif ataukah belum? Bagaimana caranya? Kemudian apakah saya sudah mengetahui pemahaman yang sudah dibahas pada hari ini? Kalau misalkan belum, itu bisa ditanyakan pada saat nanti ya, ketika sudah selesai dikelompokkan. Nah, menganalisis sampah dan memilah sampah. Nah, ada yang tahu apa itu sampah? Arya? Ada yang tahu? Kak? Baik, selanjutnya kita akan mengenali sampah dan bagaimana cara memilah sampah. Sebelum kita lanjut, bagaimana caranya memilah sampah dan mengenali apakah itu sampah berbahaya atau tidak, kemudian sampah yang dapat kita daur ulang atau tidak. Ada yang tahu apa itu sampah? Ya, coba Indra. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan. Sampah adalah sisa-sisa yang kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, biasanya kalau sampah-sampah yang ada di sekitar kalian, kalau sampah-sampah yang ada di rumah, biasanya digunakan untuk apa? Ya, Adi Saputra. Ya, digunakan untuk pupuk. Ada lagi? Dijadikan kerajinan tangan. Dijadikan kerajinan tangan. Ada lagi? Yang lain? Didaur ulang. Iya. Kasa? Didaur ulang. Didaur ulang. Didaur ulang menjadi apa, Kasa? Kerajinan. Kerajinan, boleh. Tadi didaur ulang bisa menjadi pupuk. Kalau sampah yang di rumah sudah dijadikan pupuk? Sudah didaur ulang? Belum? Ya. Biasanya dibawa kemana? Ke TPA. Ke TPK atau dibuang di tempat sampah yang terdekat ya. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memilah sampah, menggolongkan antara sampah A dan sampah B, berbahaya atau tidak berbahaya, dan bisa digunakan lagi ataupun bisa didaur ulang lagi atau tidak. Jadi silakan bisa simak video di depan. Tahu nggak sih kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah? Sebagian besar sampah ini akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan menjadi gunung-gunung sampah yang tinggi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik. Bagaimana caranya memilah sampah, menggolongkan sampah? Sampah apa saja yang ada? Ada terbagi atas 4. Ya. Dan biasa.
sampah anorganik, kemudian Indra, Sampah organik. sampah organik, sampah apa lagi ada? B3. Sampah B3, dan yang keempat adalah sampah residu. Nah, untuk menanggulangi, jadi agar tidak menjadi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita bisa menanggulanginya dengan langkah kecil, yaitu memilah sampah dulu. Jadi kita pilah antara 4 kategori sampah tersebut. Tidak dijadikan satu, jadi dipilah, kemudian sampah-sampah yang bisa diolah itu bisa diolah dulu, kemudian sampah yang tidak bisa diolah bisa dibawa ke sesuai dengan tempatnya. Nah, seperti tadi kalau misalkan sampah B3 dibawa ke TPA, TPS 3R. 3R-nya. Kemudian kalau misalkan sampah residu itu bisa dibawa ke TPA terdekat ya. Jadi itu bisa menyelamatkan, langkah kecil dari kita untuk menyelamatkan agar tidak lagi ada seperti gambar yang tadi, ada genangan air yang banyak berisi tumpukan sampah. Nah, di sini ada beberapa jenis pengolahan sampah organik. Itu ada pengolahan dengan menggunakan diolah dengan menjadikan pupuk kompos, kemudian diolah dijadikan pupuk ekoenzim, dan juga bisa diolah menjadi pelet untuk pakan ikan ataupun pakan ternak lainnya ya. Jadi itu olahan dari sampah organik. Kemudian sampah anorganik ketika sebelum ya. Baik, sudah semua berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang silakan mendiskusikan terkait tentang pengolahan sampah yang seperti apa yang akan dilaksanakan di dalam masing-masing kelompok. Kemudian silakan menyusun jadwal di masing-masing kelompok untuk proses dari proses pembuatan proyeknya. Silakan bisa didiskusikan. Sudah selesai berdiskusi? Kira-kira mau membuat mengolah sampah menjadi apa? Pupuk ekoenzim. Silakan didiskusikan kembali, kemudian ingat disusun jadwal ya. Kalau kelompok ini mau membuat mengolah sampah menjadi apa? Pupuk ekoenzim juga. Ya, silakan didiskusikan kembali dan ingat dibuat jadwal. Kalau kelompok ini mau mengolah sampah menjadi apa? Ecobrik. Apa itu ecobrik? Ecobrik adalah pengolahan sampah plastik yang membuat bisa menjadi kursi meja. Jadi di sampah-sampah plastik itu diolah bisa menjadi kursi atau meja ya. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Jangan lupa dibuatkan video untuk proses pembuatannya. Silakan dibuatkan jadwal. Kalau kelompok ini kira-kira membuat olahan sampah seperti apa? Pupuk kompos. Jadi olahan sampah organik ya. Silakan disusun dulu. Kalau kelompok ini Pemanfaatan kaleng bekas dan botol bekas untuk dijadikan pot tanaman. oh iya, kaleng bekas dan botol bekas seperti yang dicontohkan di video tadi ya. Jadi pemanfaatan kaleng bekas dan botol bekas untuk dijadikan untuk pot tanaman. Terus sekali silakan didiskusikan kembali dan dirancang ya. Lalu
Baik, baik kalau sudah selesai untuk berdiskusi, anak-anak kita akan langsung turun langsung untuk membersihkan lingkungan. Kemudian nanti sampah-sampah yang Anda dapatkan nanti kita akan pilah, kemudian akan kita olah sesuai dengan rencana yang sudah anak-anak diskusikan di masing-masing kelompok. Nanti kita akan lanjut untuk memilah dan mengolahnya ya. Nah, silakan bisa bergiliran keluar ruangan ya dari kelompoknya semua. Kemudian nanti disusul oleh kelompoknya Aprilian dan selanjutnya kelompoknya Junior dan kelompok Aldo serta kelompoknya Adi Putra. Hasil fermentasi yang merupakan proses awal fermentasi dari buatan kelompok saya, dan nantinya selama 3 bulan akan menjadi seperti ini. Dan ini merupakan hasil dari ibu saya dan saya meminjamnya. Dan nanti yang awalnya begini akan menjadi begini karena ini jikalau sudah begini berarti sudah menjadi siap panen. Dan selama 3 bulan proses akan menjadi seperti ini. Dan manfaatnya adalah bisa untuk menyiram tanaman, beserta bisa untuk membersihkan lemak-lemak yang ada di kamar mandi, dapur, dan bisa juga untuk mencuci piring. Terima kasih. Ini adalah ekoenzim yang dibuat oleh kelompoknya Randy dan kawan-kawan ya. Jadi ini yang belum jadi. Caranya membuat adalah jadi yang lain yang tidak membuat olahan tidak membuat ekoenzim itu bisa dicoba di rumah masing-masing ya. Jadi caranya adalah ketika kita menggunakan botol 800 ml itu campurannya adalah kita menggunakan gula merah untuk medianya. Jadi sampah-sampah yang kita punya itu minimal 3 jenis sampah ya. 3 jenis sampah kita masukkan 105 gram sampah yang sudah dipotong-potong, kemudian diisikan gula merah ya, gula merah sebanyak 35 gram dan disiapkan air sebanyak 350 gram ya, 350 mili ya, 350 mili kemudian dicampurkan dan air tersebut jadi airnya harus didiamkan dulu selama minimal 1 kali 24 jam karena agar bisa menetralkan dulu ya kandungan di dalam airnya. Dan misalkan kalau airnya kita ambil dari sumber air yang langsung dari PDAM, jadi kan itu bisa kandungan favoritnya ya. Jadi untuk mengendolkan dulu atau menetralkan dulu kandungan yang ada di dalam airnya, itu bisa kita masukkan, kemudian kita campurkan dan setelah sudah tercampur ya dikocok, kemudian didiamkan ya. Setiap hari kita harus cek kandungan gas yang ada di sini, dikempeskan kemudian ditutup lagi. Itu untuk agar mengantisipasi agar tidak meledak ya. Nanti di sini kan ada proses fermentasi, ada kandungan gasnya ya. Nah, jadi agar tidak meledak kita kempeskan dulu ya. Kemudian itu dia beberapa pemaparan dari hasil pengolahan sampah di masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan refleksi ya. Siapa kira-kira yang ingin menyampaikan refleksi untuk hari ini? Silakan Aldo. Perubahan atau rencana yang akan saya lakukan ke depannya dari hasil pembelajaran hari ini, saya akan berbagi kepada
orang yang berada di sekitar saya untuk mengetahui bagaimana cara memilah sampah atau mengolah sampah yang baik dan benar untuk dimanfaatkan seperti contohnya seperti sampah organik berupa sayuran atau buah itu bisa diolah menjadi pupuk kompos atau pupuk ekoenzim. Sedangkan sampah anorganik seperti kaleng atau botol bekas itu bisa kita jual sehingga menghasilkan uang dan juga bisa kita jadikan kerajinan tangan seperti membuat pot bunga atau kerajinan tangan lainnya. Ya, terima kasih Aldo. Tepuk tangan untuk Aldo. Jadi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Aldo adalah ketika sudah mengetahui bagaimana caranya memilah sampah dan mengolah sampah, kemana harusnya ketika sudah selesai dipilah, kemana misalkan sampah D3 itu harus diapakan, dia akan berbagi kepada orang-orang sekitarnya dan kepada keluarganya terdekat, sehingga langkah kecil yang kita lakukan tidak hanya dilakukan oleh Aldo atau anak-anak di sini saja, tetapi orang-orang terdekat kita juga melakukannya. Baik, ada lagi yang ingin silakan Randy. 5R dan mengolah sampah organik dan anorganik menjadi pupuk atau benda-benda yang lebih bermanfaat. Sampah yang sudah kita pilah, ini setelah sudah kita pilah, kita bisa simpan dan sikapi dengan 5R ya. Jadi reuse, reduce, recycle, replace dan reclaim ya. Jadi reclaim. Setelah kita di sini juga ada sekaligus melakukan ini ya, recycle sekaligus melakukan reclaim ya. Jadi penanaman kembali ya, pot-pot plastik atau kaleng-kaleng plastik itu sudah digunakan kembali untuk menanam tanaman kecil sehingga membuat udara di sekitar kita bisa menjadi lebih segar ya, lebih segar. Baik, untuk hari ini kita akan cukupkan sampai di sini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Baik, untuk hari ini sudah semua duduk di masing-masing tempat duduknya masing-masing? Sudah. Baik, untuk hari ini kita akan akhiri pertemuan ini sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama, sudah kita lakukan bersama pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan belajar untuk lebih baik lagi. Sebelum Ibu cukupkan, ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pertemuan ini. Berdiri. Baik, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita akan mengakhirinya dengan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK Bisa. SMK Hebat. STMC Jaya. STMC Mantap. TPLAS Berkelas. Maturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat Suri. Bunita. Mereka. Terima kasih ya sudah diizinkan masuk ke kelas Bunita tadi. Jadi saya sudah bisa melaksanakan kegiatan observasi terhadap proses pembelajaran yang Bunita lakukan nih. Nah, Bunita sekarang juga setelah observasi tadi, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang Bunita sudah lakukan tadi. Boleh ya Bunita ya? Boleh ya Bu. Oke. Bunita, bagaimana perasaan Bunita tadi setelah melaksanakan proses pembelajaran?
Perasaannya tentu saja senang karena kenapa demikian? Karena beberapa jadi belum sepenuhnya, walaupun belum sepenuhnya, jadi persiapan yang saya siapkan itu bisa berjalan, akan tetapi persiapan yang sudah saya siapkan itu sudah ya sudah berjalan sedemikian. Jadi saya merasa senang dan ada beberapa hal yang mungkin nantinya bisa saya perbaiki agar lebih bisa mencapai langkah atau persiapan yang disiapkan itu pembelajaran. Baik, baik. Nah, Bu Nita, dari tadi kan kita sudah membahas nih ada langkah-langkah pembelajaran yang akan Bu Nita laksanakan. Nah, dari hal tersebut, langkah atau proses yang mana nih yang sudah terlaksana dengan baik menurut Bu Nita? Ya, proses atau langkah yang sudah terlaksana dengan baik di sini adalah pada saat mereka menentukan yang menjadi kekhawatiran saya di sana kan adalah mereka sulit untuk menentukan topik apa yang akan dikembangkan. Nah, di sana setelah saya setelah melakukan pembelajaran dan ternyata ketakutan itu tidak terlalu mempengaruhi sekali dan ternyata bisa terlaksana secara baik. Oh, baik. Wah, luar biasa. Tadi juga saya sudah mengobservasi kegiatan Bu Nita itu sudah anak-anak sudah sangat antusias ya ikut pembelajaran Bu Nita sudah berjalan dengan baik. Nah, Bu Nita bisa nggak Bu Nita menceritakan nih hal-hal apa saja yang menurut Bu Nita sudah memuaskan keinginan Bu Nita terhadap proses pembelajaran hari ini? Apa yang paling memuaskan menurut Bu Nita? Iya, yang hal-hal yang memuaskan dari pembelajaran hari ini. Jadi ketika pemikiran kita untuk mengembangkan proyek ini, tentunya kita tidak berpikir untuk semata-mata untuk memenuhi pembelajaran saja, tetapi mereka bisa mengembangkan proyek itu untuk mereka nanti kolaborasikan tidak hanya pada saat pembelajaran di kelas, akan tetapi juga bisa dilaksanakan di luar kelas dan bisa dikembangkan secara terus-menerus. Nah, tadi setelah pembelajaran kita akan melaksanakan refleksi. Nah, di sana ada beberapa tanggapan siswa bahwa mereka nantinya apa tujuan mereka nanti setelah mendapatkan pembelajaran hari ini, dan mereka mengatakan bahwa setelah dia mengetahui cara mengolah sampah, kemudian cara memilah sampah, nantinya dia akan ingin memberitahukan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian di orang-orang sekitarnya. Nah, di sana saya merasa senang ya Bu Eka, dan merasa puas bahwa proyek ini tidak hanya semata-mata untuk memenuhi sebuah pembelajaran, akan tetapi bisa mereka gunakan untuk kehidupan di luar sekolah, di luar sekolah. Bisa berkolaborasi tidak hanya di antar temannya saja, tapi di orang-orang sekitarnya. Wah, saya juga sangat senang nih mendengar cerita dari Bu Nita, luar biasa ya. Tadi saya menyimak juga anak-anak itu sangat antusias, terus ngomong ke Bu Nita sangat akrab ya, pembelajaran sangat menyenangkan sepertinya di kelas itu saya lihat anak-anak sudah dengan antusias mengerjakan memilah sampah dan seterusnya. Itu luar biasa. Nah, Bu Nita, bagaimana perkiraan Bu Nita terkait dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan sebelumnya ini? Terkait tentang tujuan pembelajaran yang diharapkan, sebelum ketika dalam pembelajaran kan sudah disampaikan tujuan-tujuan pembelajarannya, dan ternyata siswa juga berpikir ke sana, dan alhasil beberapa siswa tidak beberapa siswa ya, jadi semua siswa sudah menukik ke arah tujuan pembelajaran dan bisa membuat proyeknya. Jadi seperti memilah sampah, kemudian tentunya ketika proses itu dimensi-dimensi yang ingin kita kembangkan sudah bisa berkembang. Kemudian mereka sudah bisa membuat pupuk kompos, kemudian ekoenzim, dan juga ada beberapa membuat kerajinan dari sampah-sampah plastik yang sudah ada. Kemudian ada juga sampah-sampah yang memang berasal dari
hasil sisa-sisa dari ininya. Jadi pekerjaan bengkelnya seperti itu. Jadi itu sangat membuat saya semakin terpacu lagi untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya dari hal-hal yang belum tercapai. Mungkin nanti saya akan pikirkan lagi strateginya seperti apa sehingga bisa tercapai lebih maksimal lagi. Wah, baik Bu Nita. Nah, kalau dari proses pembelajaran tadi ada nggak nih Bu kesulitan atau tantangan yang Bu Nita hadapi? Iya, kesulitan ya dan tantangan yang saya hadapi tentunya ada Bu Eka, karena kita kan memiliki tujuan pembelajaran apa yang ingin kita kembangkan. Nah, beberapa ada sih yang belum maksimal. Memang sudah dipahami oleh siswa tapi belum maksimal. Misalkan seperti pengolahan sampah anorganik menjadi sebuah kerajinan, mungkin ada beberapa yang melenceng dari hal itu. Ya, jadi mempunyai pemikiran yang di luar dari hal itu, dan mungkin itu yang membuat diskusi di antar kelompok mereka kurang kolaboratif, sehingga di sanalah tantangannya. Bagaimana caranya kita tidak boleh men-stop, tapi bagaimana mengarahkan, melunakkan mereka agar mempunyai satu tujuan. Wah, luar biasa nih Bu Nita. Nah, Bu Nita, dari kesulitan atau tantangan yang tadi Bu Nita ceritakan, menurut Bu Nita alternatif solusi untuk memecahkan tantangan itu apa Bu Nita? Alternatif atau solusi yang saya ambil ataupun yang kita lakukan pada saat menemui kesulitan itu adalah pertama adalah mengajak siswa dulu untuk bersama-sama mengetahui bahwasannya, mengingatkan kembali apa sih tujuan pembelajaran pada saat itu, sehingga ketika mereka sudah tahu bahwa mereka itu berada di luar garis daripada itu, kita ajak kembali. Ya, bukan berarti men-stop, tapi kita mengarahkan kembali. Baik. Ke tujuan itu. Tujuannya. Wah, ini luar biasa Bu Nita ya. Jadi Bu Nita juga sudah mampu menemukan atau mengidentifikasi kesulitannya dan sudah bisa menentukan nih kira-kira alternatif solusi apa yang akan Bu Nita laksanakan untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya gitu ya Bu Nita. Nah, Bu Nita, dari pertemuan atau pembelajaran yang Bu Nita lakukan hari ini, menurut Bu Nita hal yang paling mantap atau sudah baik yang sudah terjadi pada proses pembelajaran ini bagian mana Bu Nita? Hal yang paling mantap, yang paling terbaik di antara keseluruhan prosesnya adalah di sini di bagian mereka berkolaborasinya. Walaupun ada beberapa kendala, ada beberapa beberapa hal yang mungkin belum mereka dapat satukan, tapi di sana mereka sudah secara maksimal bisa berkolaborasi satu sama lain, bisa menyatukan pemikiran satu sama lain. Nah, disinilah letak kepuasan ya. Jadi sesuatu yang memang sesuatu yang sudah kita siapkan bisa terlaksana secara baik, seperti itu. Wah, luar biasa. Bu Nita, kira-kira dari hal tersebut apa nih, atau adakah hal yang mungkin ingin Bu Nita tingkatkan lagi pada proses pembelajaran berikutnya? Tentunya ada Bu Eka ya, karena setelah kita melaksanakan pembelajaran, otomatis kita akan menemukan mengevaluasi dari proses pembelajaran itu. Tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang belum dapat kita capai secara maksimal. Nah, rencana untuk pembelajaran selanjutnya, saya berharap dari hal-hal sesuatu yang saya dapatkan yang belum tercapai secara maksimal, nantinya saya akan merancang dan tentunya mengevaluasi diri juga untuk mencapai
membuat langkah-langkah ataupun persiapan pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga mencapai tidak hanya mencapai tujuan pembelajaran secara ini saja, jadi secara tertulis saja, tetapi kita juga bisa mengaplikasikan secara langsung, siswa sudah bisa mengembangkan secara terus-menerus, tidak hanya pada saat pembelajaran saja. Wah, luar biasa nih. Jadi nggak sabar nih saya ingin melihat Bu Nita pada pertemuan berikutnya juga. Nah, terakhir nih Bu Nita, tadi saya di awal juga sudah ngobrol sama Bu Nita. Bu Nita juga sudah mengizinkan saya mengobservasi ke kelas Bu Nita, dan sekarang juga saya lagi ngobrol sama Bu Nita terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Nita laksanakan tadi. Saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Bu Nita saat kita ngobrol seperti ini, Bu Nita? Ini kan proses coaching ya, Bu Nita, sebenarnya. Bagaimana perasaannya, Bu Nita? Tentunya saya juga berdebar-debar ya Bu Eka, karena ketika kita diobservasi, walaupun kita sudah menyiapkan langkah-langkahnya sedemikian rupa, pasti saja ada hal-hal yang belum bisa sesuai dengan persiapan yang kita lakukan. Terus terang saya berdebar-debar akan tetapi di sini saya dapat ini ya Bu Eka, dapat pengalaman baru yang dimana bisa mengembangkan diri saya untuk lebih baik lagi. Ketika saya diobservasi, otomatis saya akan mengetahui di mana letak kekurangannya, kemudian di mana saya harus memperbaiki, kemudian apa yang digunakan untuk memperbaiki, sehingga saya terpacu lagi untuk bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Wah, baik Bu Nita. Terima kasih nih Bu Nita. Jadi luar biasa ya obrolan kita hari ini. Jadi saya juga merasa sangat senang bisa membantu Bu Nita dalam menggali potensi Bu Nita seperti apa, dan Bu Nita juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Nita hadapi selama ini. Baik Bu Nita, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ke Bu Nita, dan sudah Bu Nita bersedia menjawab, jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga proses pembelajaran berikutnya juga sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan dan berjalan sesuai dengan harapan Bu Nita. Terima kasih sekali lagi Bu Nita. Terima kasih. Adapun refleksi yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses coaching yang saya laksanakan tadi bersama dengan Ibu Nita, itu adalah yang pertama, saya merasa sudah mulai bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali potensi dari coaching. Kemudian saya juga bisa menjalin kemitraan dengan memposisikan diri saya sejajar dengan coaching saya, membuat coaching saya merasa nyaman ketika saya ajak ngobrol. Nah, untuk hal-hal yang perlu saya tingkatkan kembali itu adalah saya harus lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan coaching tanpa saya menyela ataupun memotong pembicaraan atau cerita yang disampaikan oleh coaching saya. Nah, untuk refleksi terkait bagaimana saya dalam memposisikan diri selalu dalam kondisi hadir sepenuhnya, itu adalah dengan tetap menyimak jawaban yang disampaikan oleh coaching saya, sehingga saya bisa memahami apa yang hendak atau tujuan apa yang ingin disampaikan oleh coaching saya ketika bercerita. Kemudian untuk hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi saya itu adalah dengan berupaya menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya akan mengupayakan mendengarkan dengan rasa, kemudian tidak menyela ataupun memotong apa yang disampaikan oleh coaching saya, sehingga obrolan kami itu bisa berjalan dengan baik. Coaching juga merasa tidak dihakimi, tidak dilabeli, tidak dijudge, sehingga proses dari coaching yang saya laksanakan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian refleksi dari kegiatan coaching hari ini. Terima kasih.